Yang pertama tidak ada respon lebih dari 30 menit. Yang kedua sudah ada respon, nadi teraba, napas sudah ada. Yang ketiga bantuan sudah datang. Yang keempat petugas sudah kelelahan, capek. Yang kelima ya ada bencana ya. Jadi nanti kalau teman-teman praktek RJP-nya yang pertama adalah yang dicek adalah dan ya 3A. Jadi aman pasien, aman diri, aman lingkungan. Itu nanti disebutin ya, aman pasien, aman diri, aman lingkungan. Kemudian setelah itu yang dicek apa? Aman pasien, ceknya apa? Itu di bukunya. Menentukan tingkat kesadaran dengan cara tepuk ya, jangan dicubit ya, ditepuk atau diberikan rangsangan nyeri sedikit di dada, ditekan sedikit. Bila tidak ada respon, segera panggil bantuan ya. Tolong ada yang tidak sadar. Setelah itu yang kita lakukan apa? Setelah panggil bantuan, kita lakukan RJP. RJP apa cek nadi? Cek nadinya lewat. Cek nadi, kemudian kalau cek nadi teraba, cek pernapasan. Nah, nanti tidak teraba, pernapasan tidak ada, segera lakukan RJP. Nanti kalian ngomongnya begitu ya. Nadi tidak teraba, napas tidak ada, dilakukan resusitasi 5 siklus. 1 siklus 2 ventilasi dilakukan dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit ya kan, dengan kedalaman 5 sampai 6 cm pada orang dewasa. Kalau bayi 1 sampai 2 cm. Oke ya, ada yang kelewat nggak? Posisi miring mantap. RJP dihentikan bila 1, 2, 3, 4, 5 gitu ngomongnya ya. Paham kan? Mau nanya, di sini ada menggunakan APD maksudnya? APD itu kalau kita di rumah sakit sarung tangan, masker, sama ini takutnya kan kena darah gitu, itu APD-nya. Tapi biasanya kalau kita di IGD kita sambil jalan sambil pakai sarung tangan, sambil pakai ini ya kan, bisa disebutkan aja, disebut pakai masker, pakai ini langsung apa namanya ya, yang kayak itu gaun ya, itu yang dipakai, itu APD-nya. Terus jangan lupa juga cuci tangan. Ada lagi? Bu, kalau misalnya di IGD kan kemarin banget saya baru baca ya Bu. Kalau misalnya AHA tuh 2026 maksudnya ngeluarin terbaru kalau misalnya harus dari CAB. Nah, kalau misalnya kepatenan jalan nafasnya tapi sirkulasinya dulu gimana Bu? Apa emang di IGD tuh ada perannya masing-masing Bu? Jadi kamu kompresi, kamu RW, kamu breathing gitu. Enggak sih, maksudnya kita dalam satu tim itu memang dia bilangnya sirkulasi apa? Kan cek nadi dulu, cek nadi tidak teraba RJP langsung sambil kita lihat yang lain. Dalam kalau di satu-satu tuh kan kayaknya kita bingung ya, ini yang benar RW dulu apa sirkulasi dulu kan. Nah di situ yang dimaksud sirkulasi C-nya itu kita cek nadinya teraba atau enggak, kan kita udah laksanain. Berarti kalau misalnya pasiennya ada trauma servikal tetap RJP dulu baru dikasih nekolar gitu Bu? Ya tetap nekolar dulu lah. Iya. Karena apa? Karena kalau enggak kita akan memperberat pasiennya. Itu. Tapi tetap berbarengan sebenarnya. Kalau dalam prakteknya di lapangan sebenarnya kita berbarengan. Yang satu masang ini, yang satu resusitasi, yang satu pasang infus, sebenarnya berbarengan dilakukan tindakan itu. Tapi karena kita belajar kan, kita harus tahu dulu yang prioritas yang mana. Kalau misalnya pasien kita curiga ada cedera, kita tidak pasang nekolar, itu akan memperburuk kondisinya dia juga walaupun kita sudah resusitasi gitu.
karena kan cedera tulang belakang ini kan saraf-sarafnya kan banyak dan resiko juga nanti pasiennya bisa lumpuh, ya kan, kalau kita tidak penanganan dari awalnya itu tidak benar gitu. Sebenarnya kalau di lapangan seperti itu, tapi kadang kita kalau mikirnya kalau kita sendiri gitu gimana ya, bingung ya gitu. Sebenarnya kalau di lapangan sih berbarengan dilakukannya. Bu lagi Bu. Emang di AHA tuh bilangnya sirkulasi. Iya Bu, kemarin. Emang dia benar. Saya baru tahu dari Pak Yarmin juga. Emang benar itu, karena kita cek nadinya kan, nadi di sirkulasi, nadi teraba atau tidak teraba, ya langsung lakukan RJP. Udah pasti ini ada udah jalan napasnya sudah pasti terganggu. Ini misalnya Bu di IGD kan ada ya Bu namanya defibrillator atau AED. Nah, kapan sih Bu maksudnya dipasangkan AED sembari kompresi atau dipasang AED dulu buat tahu shockable atau non shockable-nya? Itu dilakukan kita sudah resusitasi. Khusus sudah resusitasi satu kita- siklus, maksudnya 5 siklus. baru dipasang Iya, AED. kita sudah coba resusitasi, baru kita pasang itu. Tapi nggak cek nadi dulu Bu? Kan sudah resusitasi berarti udah cek tadi. Oh iya. Enggak, maksudnya kan resusitasi nih, eval dulu cek nadi baru Oh pasang iya, AED. iya. Kan kalau pasang AED itu kan ada monitornya. Jadi kita Ada petnya. nggak pegang ini juga kan ada Oh, nadinya iya. di situ. Ya berarti habis itu baru pasang itu buat Iya, tahu kita ada- lihat deh, kita RJP udah 5 siklus ternyata. Kalau enaknya di rumah sakit ya gitu, ada alat itu, jadi udah 5 siklus kita lakukan, ternyata dilihat tidak ada perubahan, obat-obat sudah masuk juga tidak ada perubahan, maka diberikanlah ke Tapi yang pernah ROSC itu tahu, itu dokter Tony yang di IGD, tapi sekarang udah ke ruangan sih, kalian mungkin pernah ketemu deh. Dia pernah ROSC. Itu kita tanya, dok yang dirasa abis itu apa, kata gelap kata dia. Jadi dia pernah tuh serangan jantung. enggak tahu deh, dia tuh diare terus kejang, habis kejang tuh terus nggak sadar, apnu henti napas, henti jantung gitu. Oh, untung itu di IGD, untung pas dia di IGD mau dipasang infus, kita langsung itu kan, langsung RJP, langsung obat semuanya masuk semuanya. 3 jam kemudian dia bangun duduk minta dilepas semua alatnya. Kalau yang lain-lain aku belum pernah lihat sih, cuma baru dokter. Berarti kalau misalnya ada yang patah tulang itu salah satu penyebab dari RJP-nya salah atau memang ada resiko itu sih Bu? Kalau Memang resiko, memang mungkin dari pasiennya tulangnya, kemudian memang resiko dari kitanya terlalu kuat juga. Atau memang dia karena dia cedera dan memang sudah ada retak atau apa gitu, kita juga nggak tahu ya. Tapi memang komplikasi dari RJP ya itu, karena kan memang kita lakukannya di sternumnya kan, jadi memang pernah juga itu dilakukan dokter sampai akhirnya pasiennya memang nggak ketolong sih, pasiennya sampai krek bunyi gitu. Tapi tetap lanjutin kan? Tetap dilanjutkan, tapi tetap nggak, pasiennya memang kondisinya udah jelek, jadi nggak apa ya, udah dilakukan segala upaya sih, tapi tetap nggak berhasil juga. Itu memang kontraindikasinya. Dari sekian banyak aku selama dinas di IGD baru sekali sih ketemu itu, yang RJP-nya sampai tulangnya itu. Dari sekian banyak yang RJP yang sering-sering gitu ya, kadang-kadang RJP itu adalah membuat pasien dan keluarga merasa senang sudah dilakukan, walaupun dia datang ke IGD pasien itu sebenarnya udah nggak ada. Kalian nanti akan menemukan itu. Jadi pasiennya udah, kadang kan ada yang sebenarnya di rumah tuh mungkin serangan jantung ya, sampai di IGD pasiennya udah nggak ada. Tapi kan masa kita bilang, Bu udah nggak ada gitu kan, kayaknya kita nggak ada actionnya ya. Jadi kita lakukan resusitasi, walaupun kita nggak kasih yang lain-lain, paling nggak kita ada gerak tindakan lah gitu. Walaupun kita tahu ya tindakan kita tuh cuman buat supaya keluarga senang, pasien dikasih tindakan. ya dia puas lah, dia nggak merasa
menyesal, merasa bersalah kan, kadang-kadang aduh kok aku terlambat bawanya gitu kan, kadang gitu ya, terlambat bawa sampai ke rumah sakit gitu. Tapi memang mungkin dia serangan jantung, kondisinya juga memang mungkin tidak terkontrol, riwayat hipertensi tidak terkontrol atau riwayat diabetes tidak terkontrol, ya kan kita nggak tahu. Ya. Ada lagi yang lain? Ibu, Iya. Sapi aku tanya, kita kan ngelakuin RJP selama 5 siklus ya Bu, dan kita juga memberikan bantuan nafas ke pasien. Nah kalau misalnya kita udah ngelakuin 5 siklus, terus setelah kita melakukan RJP selama 5 siklus ini kan kita cek nadinya, terus kalau misalnya nadinya udah keraba, tapi kerabanya itu nggak terlalu kenceng, terus dia lemah, dan pasiennya udah bernafas tapi kayak nafasnya tuh nggak teratur dan ngap-ngap. Nah itu kita harus lanjutin RJP atau itu kita udah selesai Bu RJP-nya? Biasanya kita kalau memang nadi sudah teraba ya kita nggak perlu RJP dulu sementara, maksudnya kita kasih napas aja. Oh, berarti napasin aja gitu. Yang sedang berada di lab maternitas atau di lab anak agar segera ke ruangan. Jadi untuk sementara kita kasih Bantu pernafasan. bantu pernapasan. Nanti kalau untuk misalnya nadinya masih lemah atau itu biasanya dibantu dengan obat-obatan. Yang penting nadinya teraba dulu nih. Udah teraba aja. Iya, udah teraba dulu, berarti dia kan udah kembali nadinya. Udah teraba, nanti akan dibantu dengan obat-obatan. Biasanya RJP-nya di stop. Kan udah teraba. Kasihan juga dia kalau di Berarti kalau walaupun dia napasnya kayak ngep-ngep terus nggak teraba, jadi kita selesaiin RJP-nya terus nanti paling kita bawa ke fasilitas kesehatan Iya. gitu buat dibantu pernafasannya iya, gitu aja. pernapasannya mungkin dengan oksigen. Ya kan kalau misalnya pada orang-orang yang sedang mengalami cedera, mengalami sakit itu pasti oksigen ke aliran oksigen itu kan pasti terganggu atau terhambat. Makanya dia butuh oksigen yang 100%. Makanya pakai apa? NRM yang gitu seperti itu ya. Terus dibantu dengan oksigen. Kalau memang masih bagus, oh ya dilihat saturasinya juga kan. Kalau saturasinya masih 96, 97 cukup dengan ini aja nasal ya kan. Tapi terutama pada pasien-pasien yang cedera itu pasti dia butuh oksigen lebih tinggi karena ada gangguan ya. Kasih Bu. Ada lagi yang lain ya? Ibu, aku mau nanya, aku waktu itu pernah nonton di TikTok kalau di ruang ICU ya Bu, itu RJP itu kan sambil diperhatikan sinus EKG-nya. Iya, Ini kan kalau kita di IGD nggak mungkin sempat masang EKG ya Bu. pasang ada. Oh, jadi itu Monitornya maksudnya tadi apa? Susah juga saya ngomongnya. Ya nanti itu kita pasang EKG-nya dulu, baru kita lakukan RJP. berpasangnya itu berbarengan. Oh, baru. Ya, ada yang masang, ada yang. Tapi kalau kita sendiri, kita harus kalau nadi tak teraba ya kita pas RJP dulu. Kalau kita sendiri ya kita harus RJP dulu. Tapi kalau misalnya kita berbarengan ada teman tim, kalau di IGD itu pasti ada yang masang EKG sama yang RJP langsung. Yang RJP mah RJP, yang pasang EKG mah pasang. Jadi nanti kelihatan di monitornya. Gitu. Tapi kalau kita sendiri ya pasti kita prioritasnya RJP dulu. Kalau kita tahu dia nadinya tidak teraba. Iya. Kalau di ICU itu ya ada monitor. Di IGD juga ada monitor. Monitor bisa kita lihat sinus atau sistem apa namanya, apa sih lupa aku jadinya. Kalau nadinya cepat apa namanya, tachikardi gitu kan, atau dia kalau lambat apa, bradikardi. Nah itu kan bisa kelihatan di monitor. Jadi kita sambil RJP. Kalau yang RJP mah RJP terus. Nanti yang lihat monitor ada lagi, yang ngelihat masukin obat-obatan ada lagi. Yaitu teman-teman udah belajar Code Blue kan? Belum ya? Code Blue itu sebenarnya bersama seperti ini tindakannya. Kalau ada pasien tidak sadar, tapi dia ada timnya. Timnya itu misalnya 5 orang, terdiri dari dokter, perawatnya 4 misalnya. Itu dokternya tuh dia leadernya, dia yang akan ngatur.
Terus kita yang perawat ini masing-masing udah tahu nanti kalau ada pasien dia sebagai apa. Misalnya saya RJP, terus ini dia misalnya bagian obat-obatan, pasang infus. Itu udah satu tim itu biasanya udah tahu kerjanya, maksudnya udah latihan dan udah biasa. Jadi kalau yang satu udah RJP, dia langsung tahu aku pasang infus, aku masukin obat, kasih ini gitu. Biasanya di IGD seperti itu. Tapi kalau di ICU beda lagi. Kalau di ICU itu kan pasiennya sudah pasti ya, pasiennya sudah sama kayak di ruang rawat inap, cuman memang kondisinya yang berbeda. Kan pasiennya bisa berhari-hari di situ kan, pasiennya sudah sama gitu. Jadi mereka misalnya resusitasi, obat-obatannya sudah tahu nih, karena pasien ini sudah tahu kondisinya. Kalau di IGD kan yang datang kita nggak tahu, ya kan, pasiennya baru semua. Yang datang nanti kecelakaan atau bukan, trauma atau bukan, jumlahnya sedikit atau banyak juga kita nggak tahu, karena semuanya tiba-tiba, ya kan? Nah sementara kita dinasnya cuman sedikit, ya kan, paling berlima. Makanya kita pakai sistem, ayo sistem apa di IGD? Triase. Yang gawat darurat, bukan yang datang duluan ya. Yang gawat dan darurat didahulukan, yang batuk pilek nanti belakangan, ya, bukan berurutkan, oh saya duluan datang, itu kan bukan berurutan kayak di poliklinik, kayak di tempat dokter praktek gitu ya. Di IGD yang dilihat adalah kegawatannya dengan sistem triase. Ada lagi? Ibu mau nanya, nanti kan Ibu ujiannya kalau ya Bu, itu Bu Rika kan ujiannya besok Bu, tapi siang. Kalau Pak Yarwin hari Kamisnya. Nah Ibu kira-kira bisa nggak kalau misalnya Jumat? Soalnya kita Jumat tapi tanggal merah Bu. Ya tanggal merah ngapain ujian? Berarti Paling nggak mau pulang, nggak mau libur. tapi kalau misalnya hari Rabu atau Kamis paling bisa pagi Bu. Soalnya siangnya Kamis kayak Arwin, Rabu Pirtuti. tapi jam 11. Nanti dijadwalkan nanti aja deh. Soalnya aku juga nggak bisa, lagi pindah ya. Iya. Ibu bener apa nggak bener? Kayaknya kalau besok sama besoknya aku nggak bisa. Tapi kalau di minggu depan pagi saya bisa di bulan Mei. Depan tuh kelas ya Bu. Ya pokoknya kalian cari di hari mana. Pokoknya satu hari satu orang 5 menit. Soalnya kan hari Jumat tuh kita juga pindahan, teman-teman ini pindahan. Ini aja tadi juga pindah. 2 minggu berarti. 2 minggu setelahnya. Pokoknya satu hari, terserah kalian di hari yang mana, tapi pagi. Dari jam 7:30 sampai jam 9:30 bisa.